Keesokan harinya, Celia bekerja seperti biasa. Dia tetap menunggu kabar dari Magda. Ketika Celia makan siang di waktu istirahatnya yang sempit itu, Mas Wildan menghampirinya hari ini dan mengatakan dia akan mengirimkan berita acara ini ke kantor pusat untuk segera diinvestigasi. "Sel, berita acaranya gue kirim ya," ucap Mas Wildan. Jangan dulu mas, ada yang mau gue tambahin. Ntar ya, jangan dikirim dulu." Sebenarnya tidak ada apapun untuk ditambahkan. Dia hanya berusaha mengulur waktu. "Lo mau nambahin apaan emang? Ada sesuatu yang lo ingat lagi?" Iya mas. Bentar ya, nanti kalau udah selesai gue kasih tahu ke lo." Dalam hatinya Celia sangat berharap Magda cepat menelponnya. Dan harapan itu terkabul. Tidak seperti kemarin, Magda mengirimkan chat dan sebuah lokasi kepadanya. Chat itu dikirim setelah jam operasional Frontliner berakhir, yaitu sekitar jam 3 sore. Di lokasi itu tepat ada penunjuk waktunya yang menunjukkan pukul 14.50 WIB. Itu belum lama. "Sel, gue udah nemu. Lokasi terakhirnya dia pindah ke Pejaten." "Pejaten? Itu tidak jauh dari kantor Celia." "Oke, terus gimana abis ini, Dak?" "Lo tunggu abis jam pulang kantor ya. Nanti kita pikirkan lagi gimana-gimananya. Gue masih ada beberapa kerjaan yang harus gue selesaikan dulu." "Oke." Namun jawaban oke dari Celia tidak membuatnya menunggu Magda. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mendatangi lokasi itu dan berusaha ke titik yang ditunjukkan dengan tepat. Dia meminjam motor Pak Bowo, satpam tempat Celia bekerja. "Pak Bowo, maaf saya mau pinjam motor sebentar, ada yang mau saya beli." "Oh, mau saya anterin aja mbak?" "Nggak usah pak, makasih. Kalau boleh saya mau pinjam motornya aja." "Boleh, boleh. Ini kuncinya ya mbak Celia." Pak Bowo menyerahkan kunci motornya kepada Celia. "Yang itu ya mbak motornya," sambil menunjuk motor Matic berwarna hitam. Celia sampai di lokasi yang ditunjukkan. Dia langsung memarkirkan motornya. Tempat itu merupakan sebuah deretan ruko. Tidak besar, hanya ada 4 ruko di situ dan tempat parkir yang diisi dengan beberapa mobil dan kebanyakan motor. Celia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari petunjuk. Kemudian dia teringat 2 petunjuk penting yang dia miliki. Suara dan nama. Orang yang mengaku sebagai Dr. Frans Gunawan dan suara tinggi dengan logat Sumatera. Ruko pertama menjual ponsel. Ruko kedua menjual air galon isi ulang. Ruko ketiga menjual ayam geprek dan ruko terakhir adalah sebuah praktek dokter kulit. Di papan namanya tertulis Dr. Frans Gunawan. Degup jantung Celia berdetak lebih cepat saat melihat papan nama itu. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam klinik itu. "Selamat datang mbak, ada yang bisa saya bantu?" Resepsionis menyambutnya dengan ramah. "Saya mau ke Dr. Frans." Celia berusaha untuk tidak gugup. "Sudah ada janji mbak sebelumnya?" "Belum, tapi ini urgent. Tolong ya mbak sampaikan dulu ke Dr. Fransnya." "Baik, saya akan coba sampaikan ke Dr. Frans dulu ya mbak." Resepsionis ke ruangan Dr. Frans meninggalkan Celia yang masih gugup. "Mbak, Dr. Fransnya bisa ditemuin sekarang. Tapi sebelum itu, silakan mengisi form ini terlebih dahulu ya." Celia kemudian mengisi data pada formulir yang disediakan oleh resepsionis. Setelah selesai melakukan pengisian, Celia langsung diantarkan ke ruangan praktik Dr. Frans. Sesampainya di ruangan, ekspektasi Celia kepada Dr. Frans langsung berubah 180 derajat. Dr. Frans sudah berusia sekitar 50 tahun lebih dengan kacamata berbingkai bulat. Badan sedikit gempal dengan beberapa kerutan di wajah orang seusianya. Rambutnya juga sudah mulai banyak yang memutih. "Halo, maaf, dengan mbak siapa namanya?" Sapanya dengan suara orang tua yang berat dan senyuman ramah. Celia dok." "Iya mbak Celia, gimana? Ada hal urgent apa nih?" Dr. Frans masih bertanya dengan senyuman yang seakan tidak pernah hilang dari wajahnya. Senyuman ramah ini dan ekspektasinya yang berubah membuat Celia lebih nyaman. Walaupun sebenarnya dia tidak memiliki hal urgent apapun untuk didiskusikan, Celia tetap menjawabnya dengan tenang. "Saya cuma mau konsultasi soal muka dok. Saya ada beberapa jerawat di muka, jadi agak kurang pede dok." Dr. Frans melihat ke wajah Celia dan hanya manggut-manggut sembari menulis resep. "Mbak Celia, ini mukanya bagus kok. Ini saya resepin buat jerawat-jerawat kecilnya ya. Sama ini makanan-makanan yang sementara nggak boleh dimakan dulu." Dr. Frans meresepkan beberapa krim dan sebuah obat minum dan beberapa pantangan makanan yang tidak boleh dimakan untuk menghindari jerawat. "Siap dok." Sementara Celia menunggu resepnya selesai, dia keluar sebentar dari klinik itu untuk memikirkan apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Sama sekali tidak ada yang mencurigakan dari klinik itu. Sembari menunggu resepnya selesai, dia melihat-lihat ruko-ruko yang ada di tempat tersebut. Dimulai dari ruko ketiga yang merupakan ruko terdekat dari kliniknya berada sekarang. Ruko itu terlihat sepi tanpa ada pembeli. Ya mungkin saja karena ini memang bukan jam makan. Hanya ada 2 pegawai di dalamnya.
Kemudian ruko kedua yang menjual galon isi ulang. Ruko ini pun sama, terlihat sepi. Mungkin karena para pegawainya sedang mengantar air galon. Ruko terakhir yang menjual ponsel. Di situ Celia hanya menemukan pedagang ponsel beserta 2 orang pegawainya yang menjual barang dagangannya. Ada satu pembeli di toko itu. Dia membeli sebuah ponsel jadul dan banyak sekali nomor ponsel. Tunggu, kenapa dia membeli banyak sekali nomor ponsel? Celia langsung tertarik memperhatikan transaksi mereka. Berapa bang ini semua? Si pembeli bertanya kepada si penjual. Bukan hanya transaksinya yang aneh, Celia juga mengenal suara ini. Suara tinggi dengan logat Sumatera. Celia kemudian memberanikan diri untuk masuk ke toko ponsel tersebut. Yang pertama dia lakukan adalah melirik sedikit demi sedikit ke si pembeli. Nyari apa mbak? Sapa si penjual. Oh, mau beli pulsa mas, ucap Celia. Celia mencoba menghafalkan wajah si pembeli. Tingginya sekitar 175 cm, berkulit sawo matang dengan rambut ikal. Koh, nanti kalau ada datang barang baru lagi, jangan lupa kabarin aku ya, kata si pembeli kepada penjual. Iya, siap. That's it. Itu dia suaranya. Celia dengan yakin menganggap bahwa dia sudah menemukan pelakunya. Degup jantungnya berdetak lebih kencang. Keringat dingin mulai keluar dari kulitnya. Pikirannya bergemuruh memilih langkah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sudah ya mbak. Si penjual mengkonfirmasi kalau pulsanya sudah masuk. Oh iya mas, makasih, ucap Celia tergugup. Celia melihat si pembeli meninggalkan toko dengan menggunakan motor. Tanpa berpikir panjang, setelah membayar pulsa, Celia langsung mengikutinya dari belakang. Dia sudah tidak ingat bahwa ada resep dokter yang harus dia ambil. Dia juga tidak peduli sore itu sudah mulai mendung pertanda akan hujan. Dia kemudian menyalakan motornya dan mengikutinya sampai entah kemana. Yang dia inginkan sekarang hanya membuntuti si terduga pelaku.